Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tugas sejarah mengenai kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Intan Ayurganis. Saya Sudah Berani. Saya Suci Motoro. Saya Kirana Putri Arif. Selamat menyaksikan. Kesultanan Demak pada masa puncaknya menguasai sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, hingga Maluku. Dari Demak pula, Islam mulai menyebar di Jawa dan mencapai tempat-tempat lainnya di luar Jawa. Awal kemunculan Demak bermula dari Majapahit yang sudah diambang keruntuhannya. Keruntuhan Majapahit adalah lakon klasik tentang sebuah negara besar yang dirundung perebutan tahta di antara sanak saudara. Raden Fatah dengan dukungan Wali Songo berhasil mendirikan sebuah kerajaan baru di tengah kemunduran Majapahit. Raden Fatah lahir di Palembang pada tahun 1455, merupakan putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dari istrinya yang seorang muslim dari Cina. Pada saat istrinya masih hamil muda, Brawijaya V menitipkan istrinya tersebut ke Adipati Palembang, Arya Damar. Raden Fatah kecil memiliki nama Hasan. Beranjak dewasa, Raden Fatah dikirim ke Ampel Denta, Surabaya untuk mendalami agama Islam di bawah bimbingan Said Rahmat yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel. Selama berada di Ampel Denta, Raden Fatah memiliki kesempatan untuk mengenal keluarganya yang kebetulan Ampel Denta dekat dengan Istana Majapahit yang berada di Trowulan. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Ampel Denta, Raden Fatah dinikahkan dengan Sayyidah Murtasimah, putri dari Sunan Ampel pada tahun 1475. Oleh Prabu Brawijaya V, Raden Fatah kemudian diberi sebuah daerah yang bernama Glagahwangi. Bersama dengan beberapa sunan, Raden Fatah membuka Glagahwangi menjadi sebuah kota pesisir yang ramai. Kota pesisir itu kemudian diberi nama Demak Pintoro. Demak pun tumbuh menjadi kota pesisir dengan pelabuhan yang ramai. Raden Fatah kemudian menjadi arti di balik Demak, yaitu sebuah kota pesisir non besar. Pertemuan dari sebuah kebudayaan Hindu dan Islam ketika Demak semakin berkembang, perang saudara justru melanda ibu kota Majapahit. Perang saudara itu pun mempercepat Majapahit yang semakin rendah menuju keruntuhannya. Setelah Majapahit runtuh, Demak pun mengambil alih kepemimpinan pada tahun 1478. Raden Fatah dilantik oleh para sunan anggota Wali Songo menjadi Sultan Demak. Sebagai identitas kota muslim, maka Raden Fatah bersama para sunan membangun sebuah masjid besar di tengah kota. Masjid besar itu dikenal sebagai Masjid Agung Demak. Raden Fatah memimpin Kesultanan Demak dengan didampingi para sunan yang dikenal sebagai Wali Songo. Runtuhnya Majapahit membuat semua wilayah bawahannya menjadi kerajaan-kerajaan yang mandiri. Kesultanan Demak di masa awal tidak serta mewarisi wilayah Majapahit, hanya berkisar di beberapa wilayah di Jawa bagian tengah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Pelan tapi pasti, dengan dukungan pengaruh dari Wali Songo, beberapa wilayah pesisir bekas Majapahit bergabung dengan Demak. Jalur perdagangan pun berkembang semakin ramai di bawah kendali Kesultanan Demak. Raden Fatah lebih banyak bergerak dalam pengislaman di Jawa daripada perluasan kekuasaan. Dalam masa kekuasaannya, Islam semakin menyebar tidak hanya di pesisir tetapi juga di pedalaman. Ketika itu, Demak merupakan sebuah kerajaan pandai yang lebih banyak berperan dalam penyebaran agama Islam. Pada tahun 1511, Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Jatuhnya Malaka membuat kerajaan-kerajaan di Nusantara menyadari sebuah ancaman di depan mereka, yaitu penjajahan oleh bangsa Eropa. Kesultanan Demak tidak tinggal diam. Tahun 1513, Raden Fatah mengutus putranya yang bernama Pati Yunus menyerahkan Portugis dari Malaka. Sekitar 100 kapal perang dengan 5.000 prajurit berangkat menyerbu Portugis di Malaka. Penyerangan Demak ke Malaka ini membuat Pati Yunus mendapat julukan Pangeran Sabranglor atau Pangeran yang menyeberangi Laut Utara. Serangan Demak yang dipimpin oleh Pati Yunus tersebut gagal. Namun Demak tidak melakukan serangan lanjutan tetapi memperkuat pertahanan di sepanjang pantai utara agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Tahun 1511, Raden Fatah menutup usia. Pati Yunus kemudian naik tahta menggantikan ayahnya. Namun sang pangeran yang menyeberangi Laut Utara itu tidak lama menduduki tahta. Tahun 1511 beliau meninggal tanpa memiliki putra mahkota. Tahta Demak kemudian dilanjutkan oleh Sultan Tenggono, adik dari Pati Yunus. Melaksanakan sejarah akan tertulis bahwa Sultan Tenggono merupakan penguasa terbesar dalam sejarah Demak.
Pada tahun 1517, Tuban berhasil dikuasai Demak. Tuban adalah kota pelabuhan tua yang sempat menjadi pendukung perdagangan zaman Majapahit. Setelah Tuban, Demak bergerak ke selatan. Tahun 1529 hingga 1530, Madiun berhasil dikuasai Demak. Selanjutnya, Demak berhasil menguasai Surabaya pada tahun 1530. Pergerakan Demak ini ternyata mencemaskan sebuah kerajaan di sebelah barat mereka, yaitu Pajajaran. Bahkan di kala Sultan Trenggono belum berkuasa, Pajajaran sudah mencemaskan kehadiran Demak sebagai suksesor Majapahit. Pada tahun 1522, Prabu Surawisesa, Raja Pajajaran, ketika itu melakukan kontak dengan Portugis. Pajajaran mengizinkan Portugis membangun kantor dagang sekaligus benteng pertahanan di pelabuhan Sunda Kelapa. Dan Sultan Trenggono pun merespon dengan mengirimkan armada perang yang dipimpin oleh Fathahillah pada tahun 1523. Namun armada perang itu tidak langsung menyerbu Tuhan Sunda Kelapa, tetapi pelabuhan Banten. Pergerakan Demak di pelabuhan Banten segera mengundang reaksi Portugis di Malaka. Pada tahun 1526, Portugis mengirimkan 6 kapal perangnya beserta 600 prajurit bersenjata lengkap. Di tahun yang sama pula, Sultan Trenggono mengirim 20 kapal perang beserta 1.500 prajurit ke Sunda Kelapa. Armada perang susulan dari Demak ini dipimpin langsung oleh Fathahillah yang sebelumnya sudah berhasil menguasai pelabuhan Banten. Pada tahun 1527, Sunda Kelapa benar-benar sudah dikepung dari timur dan barat oleh Demak. Pertempuran terbuka segera pecah dengan sengitnya. Setelah melalui pertarungannya yang sengit pada 22 Juni 1527, Sunda Kelapa pun jatuh ke tangan pasukan Demak. Fathahillah pun diangkat menjadi pemimpin pelabuhan yang kemudian diberi nama Jayakarta. Selanjutnya, pergerakan Demak semakin meluas. Tahun 1543, Pasuruan dan Kediri berhasil dikuasai Demak. Pasukan Demak bergerak semakin ke selatan. Tahun 1545, Malang berhasil menjadi wilayah Demak. Pada tahun 1456, pasukan Demak yang dipimpin langsung oleh Sultan Trenggono bergerak menuju Panaruka yang ketika itu masih menjadi wilayah Belangan. Dalam sebuah pertempuran di Panarukan tersebut, Sultan Trenggono wafatnya Sultan Trenggono menghentikan Demak dalam usahanya memperluas wilayah. Kekuasaan tahta Demak kemudian dilanjutkan oleh Sunan Prawoto, putra tertua dari Sultan Trenggono. Sunan Prawoto memiliki nama kecil Raden Mukmim. Ketika berkuasa, Raden Mukmim memindahkan istana Demak ke Bukit Prawoto. Selain itu, Raden Mukmim yang lebih tertarik kepada Islam daripada politik kenegaraan, memilih menggunakan gelar Sunan daripada Sultan ketika dilantik menjadi pemimpin tertinggi di Demak. Beliau pun menggunakan gelar Sunan Prawoto. Sunan Prawoto mewarisi Demak sebagai kerajaan yang memiliki pengaruh kuat di Nusantara. Besarnya pengaruh Demak membuat Sunan Prawoto mulai berpikir meneruskan kebijakan pendahulunya untuk memperluas wilayah. Belum sempat Sunan Prawoto meneruskan kebijakan ayahandanya, Demak pun mulai mengalami nasib seperti Majapahit. Perebutan tahta di antara sanak saudara membayangi Kesultanan Demak. Atau tepatnya pada tahun 1549, seorang Teliksan di Jepang bernama Rungkut berhasil menyusup ke istana Prawoto. Tugasnya hanya satu, membunuh pemimpin tertinggi Kesultanan Demak. Rungkut tidaklah memiliki dendam pribadi kepada Sunan Prawoto, namun mendapatkan tugas dari Adipati Jipan yaitu Arya Penangsang. Seperti dia masih keluarga Kesultanan Demak, Arya Penangsang adalah menantu dari Raden Kikin atau yang kelak dikenal sebagai Pangeran Sedaingin Lepe. Raden Kikin merupakan putra dari Raden Fatah, adik dari Pati Unus, dan kakak dari Sultan Trenggono. Sepeninggalan Pati Unus yang tidak berputra, Demak mulai dilanda politik perebutan tahta. Seharusnya jatuh ke Raden Kikin karena beliau putra tertua Raden Fatah setelah Pati Unus. Namun, Sultan Trenggono menginginkan tahta Demak sehingga harus menyingkirkan Raden Kikin. Sunan Prawoto kemudian terlihat membantu ayahandanya membunuh Raden Kikin di tepi sungai.
Sunan Prawoto yang mengetahui Rungkut adalah utusan Arya Penangsang pun merasa hutang nyawa dan membiarkan dirinya dibunuh. Namun, Sunan Prawoto meminta agar istrinya tidak ikut dibunuh. Tapi sayangnya, Raden Rungkut menghujamkan kerikis itu terlalu dalam sehingga tembus dan mengenai istri Sunan Prawoto. Tidak ada yang selamat dalam tragedi itu. Sunan Prawoto yang melihat keris Rungkut melukai istrinya pun marah, sehingga mencabut kerisnya dan membunuh suruhan Arya Penangsang yaitu Rungkut. Sunan Prawoto dan istrinya pun turut meninggal akibat luka yang diderita. Konflik sanak saudara ini membuat Kesultanan Demak menjadi lemah. Beberapa wilayah bawah menjadi berkembang tanpa bisa dikendalikan lagi, seperti Surabaya, Gresik, Tuban, Cirebon, hingga Banten. Sementara itu, konflik di Demak menjadi pertikaian antara saudara yang tidak kunjung habis. Setelah menyingkirkan Sunan Prawoto, Arya Penangsang pun menyingkirkan Pangeran Adipati Kalyanmat yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Setelah menyingkirkan Pangeran Hadiri, Arya Penangsang pun mengincar menantu Sultan Trenggono lainnya, yaitu Adipati Panjang atau yang dikenal sebagai Adiwijaya atau Joko Tingkir. Arya Penangsang pun mengirim 2 orang telik yang sandi yang menyusup ke Istana Panjang. Adipati Hadiwijaya termasuk lebih sulit disingkirkan. 2 orang telik sandi Jepang gagal melakukan tugasnya, bahkan bisa tunduk oleh sang Adipati Panjang. Bukan hukum mati yang diterima 2 telik sandi itu, Adipati Panjang justru memberikan hadiah dan menyuruh 2 telik sandi itu kembali ke Jepang. Adipati Panjang sengaja melakukan itu untuk menghina Arya Penangsang. Konflik yang berlarut-larut itu membuat salah satu wali Songo yaitu Sunan Kudus turun tangan untuk mendamaikan Arya Penangsang dengan Hadiwijaya. Sampai saat itu Hadiwijaya masih enggan melakukan perang terbuka. Mengingat dirinya adalah anak menantu dari Kesultanan Demak, upaya damai itu hanya menghasilkan situasi yang tidak pasti. Perlawanan Jepang dengan Demak pun beralih menjadi Jepang melawan Pajang. Setelah upaya damai yang digagas Sunan Kudus, Hadiwijaya menemui Ratu Kaliniamat, putri Sultan Trenggono dan istri Pangeran Hadiri. Ratu Kaliniamat yang merupakan saudara Sunan Prawoto menjanjikan kepada Hadiwijaya tahta Demak jika mampu menyingkirkan Arya Penangsang. Adipati Hadiwijaya sebenarnya enggan melawan Arya Penangsang. Bagaimanapun Arya Penangsang adalah cucu Raden Patah sedangkan dirinya hanyalah anak menantu. Untuk mengatasi masalah itu, Hadiwijaya pun mengutus 2 orang kepercayaan, Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi dengan ditemani seorang ahli strategi perang bernama Ki Juru Martani. Ki Gede Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Martani pun memimpin pasukan berangkat ke Jepang. Adipati Hadiwijaya akan memberikan tanah pati kepada Ki Panjawi dan hutan mentah kepada Ki Gede Pemanahan jika berhasil melaksanakan tugasnya. Dalam rombongan itu terdapat anak muda yang bernama Raden Sutawijaya. Dia merupakan putra dari Gede Pemanahan sekaligus putra angkat dari Adipati Hadiwijaya. Ki Juru Martani yang ahli strategi ternyata mengirimkan Raden Sutawijaya untuk bertarung 1 lawan 1 menghadapi Arya Penangsang. Terjadilah pertarungan sengit di tepi Bengawan Solo yang melibatkan ribuan prajurit dari kedua belah pihak. Pasukan Pajang berhasil memenangkan pertempuran di tepian Bengawan Solo. Raden Sutawijaya berhasil menewaskan Arya Penangsang. Selanjutnya pasukan dari Pajang itu menyerbu istana Kadipaten Jipang. Keberhasilan pasukan Pajang melawan Jepang pun menandai akhir dan Kesultanan Demak. Seperti janji Ratu Kaliniamat, Adipati Hadiwijaya mendapatkan hak memerintah seluruh wilayah Demak. Dengan gelar Sultan Hadiwijaya, beliau memindahkan pusat pemerintah dari Demak yang pesisir ke Pajang yang lebih ke tengah. Pindahnya kekuasaan ini sekaligus mengakhiri kekuatan politik dan militer di pesisir utara Jawa Tengah. Namun secara ekonomi, pesisir utara Jawa Tengah masih cukup kuat karena masih memiliki pelabuhan-pelabuhan besar. Akhir dari Kesultanan Demak yang masyhur ini melahirkan beberapa kekuatan baru yang kelak mewarnai sejahtera Nusantara, yaitu Banten, Cirebon, dan Surabaya.